Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pojonipers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ya, di video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal P3K kemampuan teknis guru PGSD atau bisa dikatakan guru SD ya. Jadi ini sesuai dengan FR atau laporan dari teman-teman yang telah melaksanakan ujian seleksi P3K. Jadi silakan teman-teman simak sampai selesai agar mudah dan dipahami. Sebelum itu teman-teman bisa bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan simak sampai selesai ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Hitunglah hasil operasi hitung campuran di bawah ini. Bagian A, 5 ditambah 8 dikali 5 dibagi 10. Bagian B, 4 dikali 8 dikurang 7 ditambah 9 dibagi 2. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus mengetahui aturan dalam operasi hitung campuran. Jadi, yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu, apakah perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan. Nah, untuk ketentuan dalam operasi hitung campuran itu ada 4. Jadi, silahkan teman-teman pahami sendiri. Untuk yang pertama itu harus mengerjakan yang di dalam kurun terlebih dahulu. Kemudian mengerjakan perkalian atau pembagian, lalu kerjakan penjumlahan atau pembagian. Dan terakhir, jika terdapat perkalian atau pembagian, maka kita harus mengerjakannya di bagian kiri dulu. Atau sebaliknya, jika dalam soal terdapat penjumlahan dan pembagian, maka tetap harus kita kerjakan dari sebelah kiri dulu. Kemudian untuk pembahasan dari soal nomor 1 ini yaitu 5 ditambah 8 dikali 5 dibagi 10. Jadi seperti aturannya tadi kita harus mengerjakan perkaliannya dulu yang di sebelah kiri. Jadi 5 ditambah 40 didapatkan dari 8 dikali 5 kemudian dibagi 10. Lalu kita harus mengerjakan pembagiannya lagi. Jadi 5 ditambah 4 didapatkan dari 40 dibagi 10 dan hasil akhirnya itu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sama halnya dengan nomor bagian B ya, bagian B. 4 dikali 8 dikurang 7 ditambah 9 dibagi 2. Ya, sesuai dengan aturannya tadi teman-teman harus mengerjakan yang di dalam kurun dulu, yaitu 7 ditambah 9 ya, dapat 16. Kemudian tinggal kerjakan perkalian dan pembagiannya, itu 4 dikali 8 dapat 32, 16 dibagi 2 dapat 8. Dan hasil akhirnya itu 32 dikurang 8 dapat 24. Jadi kuncinya teman-teman harus tahu ketentuan atau aturan dalam operasi hitung campuran ini. Ya, kita next ke nomor 2. Tentukan min dari data di bawah ini. Ya, jadi untuk nomor 2 ini kita diminta mencari min atau rata-rata dari data di soal ini. Bagian A 6, bagian B 5, C 3, D 7. Ya, untuk pembahasannya itu teman-teman, jika ingin mencari min atau rata-rata itu rumus atau kunci itu menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Itu setelah dijumlahkan dapat 50 dari seluruh data, kemudian kita bagi dengan berapa jumlah data, yaitu jumlahnya ada 10. Kemudian kita tinggal bagi 50 bagi 10, yaitu dapat 5. Berarti jawabannya adalah bagian B, 5. Next ke nomor 3. Urutkanlah proses pembuatan bubur kacang di bawah ini. Ya, untuk nomor 3 ini kita disajikan beberapa data atau proses pembuatan kacang hijau yang tidak berurut. Di soal nomor 3 ini kita diminta untuk mengurutkan yang mana terlebih dahulu dikerjakan sampai selesai. Jadi kuncinya teman-teman harus mengetahui proses pembuatan kacang hijau sampai selesai. Ya, untuk pembahasannya itu dimulai dari nomor 4, rendam kacang hijau semalaman. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 3, menyalakan kompor kembali.
Lalu dilanjutkan nomor 1, masukkan gula merah. Lalu dilanjutkan nomor 2, memasukkan larutan tepung kanji. Lalu disambung dengan nomor 6, itu rebus santan dengan menambahkan air secukupnya. Dan terakhir itu menyajikan bubur kacang hijau dengan kuah santan. Ya, berarti jawabannya adalah bagian C ya, 4, 3, 1, 2, 6, dan 5. Ya, kita next ke nomor 4. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2003 adalah A. Batik, B. Wayang, C. Pencak silat, atau D. Angklung. Ya, ini masuk ke dalam soal IPS ya, profesional. Untuk pembahasannya itu, batik diakui UNESCO pada tahun 2009, wayang 2003, pencak silat 2019, dan angklung 2010. Ya, otomatis jawabannya adalah B, wayang, yaitu diakui pada tahun 2003. Kita masuk ke nomor 5. Tradisi Coongan merupakan upacara adat yang bertujuan untuk A. Memohon perlindungan kepada Tuhan agar dijauhkan dari bahaya. B. Meminta hujan dengan menggunakan sarana peralatan berupa siur atau irus. C. Mengenang para pejuang bangsa yang telah mengusir penjajah. Atau D. Bentuk bakti kepada leluhur dan pendahulu. Ya, untuk pembahasannya itu, tradisi Coongan adalah upacara minta hujan dengan menggunakan sarana peralatan berupa siur atau istilahnya gayung atau irus atau entong sayur. Ya, otomatis jawabannya adalah bagian B, yaitu meminta hujan ya. Nomor 6. Ya, di sini di nomor 6 kita disajikan beberapa data untuk penulisan daftar pustaka. Kemudian kita akan diminta untuk menyusun penulisan daftar pustaka yang benar dan yang tepat. Jadi silakan teman-teman perhatikan secara seksama ya, yang mana antara option A, B, C, atau D yang betul. Ya, untuk pembahasannya itu di sini sudah ada beberapa penulisan atau cara penulisan daftar pustaka yang baik dan yang benar. Yang pertama itu struktur penulisan dalam daftar pustaka memiliki urutan seperti nama penulis, tahun terbit, judul, kota penerbit, dan nama penerbit. Ya, jadi dimulai dengan nama penulis lalu tahun terbit. Ya, berarti otomatis bagian B dan D sudah tereliminasi. Berarti sisa A dan C. Kemudian penulisan nama, tahun, judul, dan penerbit diakhiri dengan tanda titik. Ya, berarti A dan C sudah masuk. Nama kota penerbit diakhiri dengan tanda titik 2. Ya, berarti C ya, karena di bagian A Palangkaraya tidak ada titik 2-nya, sedangkan di bagian C Palangkaraya ada titik 2-nya. Kemudian yang ketiga, penulisan nama pengarang jika memiliki 2 suku kata atau lebih, maka penulisan namanya dibalik ya, dan menggunakan tanda koma. Ya, seperti contohnya Milia Lela, maka penulisannya itu Lela Milia. Berarti untuk Adi Slamet penulisannya itu Slamet, Adi. Ya, berarti otomatis yang paling tepat di sini itu bagian C ya. Nama lain dari pelayan restoran adalah A. Pramugari, B. Pramuwisata, C. Pramusaji, atau D. Pramuniaga. Ya, untuk pembahasannya itu pramugari merupakan karyawan atau staf yang bekerja di angkutan umum, biasanya di pesawat. Pramuwisata merupakan pemandu wisata atau bisa dikatakan tour guide ya. Pramusaji itu merupakan pelayan yang bekerja di restoran, bar maupun kafe. Sedangkan pramuniaga itu karyawan perusahaan dagang yang bertugas melayani konsumen. Ya, sudah pasti ya, jawabannya itu C, yaitu pramusaji yang bekerja di restoran. Nomor 8, padi dan kapas merupakan simbol pada lambang Pancasila yang berbunyi. Ya, ini merupakan soal PKN ya. A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia,
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi teman-teman harus mengetahui bunyi dari Pancasila dan simbol atau lambangnya masing-masing ya. Ya, untuk pembahasannya itu untuk bagian A, ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama simbolnya atau lambangnya itu bintang, kemudian sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima itu padi dan kapas. Dan yang ditanyakan di soal ini yaitu padi dan kapas. Itu sila kelima. Ya, otomatis jawabannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagian E. Ya, kita next ke nomor 9. Urutan tahapan yang benar dalam metamorfosis kupu-kupu adalah kepompong, kupu-kupu, ulat, atau telur. Ya, untuk soal nomor 9 ini kita diminta mengurutkan metamorfosis kupu-kupu yang benar ya, sesuai urutan. Ya, untuk pembahasannya tahapan metamorfosis kupu-kupu itu dimulai dari telur. Ya, berarti nomor 4 ya, pertama. Kemudian larva atau ulat berarti nomor 3. Berarti otomatis bagian A, B, C sudah salah ya. Jadi jawabannya di sini bagian D. Kemudian tadi lanjutkan dengan kepompong lalu kupu-kupu dewasa. Berarti jawabannya bagian D 4, 3, 1, 2 ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 10 atau soal nomor terakhir. Dari gambar di samping, apakah fungsi gendang telinga? Ya, di sini diperlihatkan atau disajikan sebuah bagian-bagian telinga, kemudian ditanyakan itu fungsi dari gendang telinga. Yang pertama atau bagian A itu memusatkan gelombang suara masuk ke bagian saluran telinga. Bagian B penghubung reseptor bunyi dengan otak. Bagian C mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk. Atau bagian D menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di telinga. Untuk pembahasannya itu bagian A merupakan fungsi dari daun telinga. Bagian B merupakan fungsi dari rumah siput ya. Kemudian bagian C merupakan fungsi dari gendang telinga dan bagian D merupakan fungsi dari tabung Etachius. Berarti di sini sudah pasti ya jawabannya bagian C, yaitu mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk. Ya, oke teman-teman, itulah tadi beberapa contoh soal P3K khususnya guru PGSD atau guru SD berdasarkan dari effort atau laporan teman-teman yang telah melaksanakan ujian. Jadi silahkan teman-teman pelajari. Namun di sisi lain saya juga harapkan teman-teman untuk tidak terlalu fokus kepada soal ini, namun teman-teman juga pelajari soal-soal yang lain atau berdasarkan kisi-kisi yang lain ya. Dan saya doakan semoga nanti ujiannya di tahap 2 mendapatkan skor yang maksimal sehingga teman-teman bisa lulus menjadi ASN P3K. Terakhir jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.